Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Shalom teman-teman, renungan hari ini diambil dari Kejadian 3 ayat 1-13 tentang Adam dan Hawa yang tergoda. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 16. Adam dan Hawa mau menuruti kata-kata ular yang menggodanya. Padahal Tuhan sudah memberikan perintah yang jelas. Manusia seringkali sulit melawan godaan untuk taat kepada Tuhan. Godaan itu seolah-olah membuat kita senang, tapi akhirnya akan menyusahkan karena kita memilih melakukan hal yang salah. Yuk kita perhatikan video teman-teman kita ini. Hari-hari ini, anak-anak pun tergoda untuk melakukan hal-hal buruk. Apa yang harus dilakukan ketika kita tergoda? Kapan terakhir kali kamu tergoda untuk melakukan sesuatu yang salah? Seperti menonton acara TV yang tidak seharusnya ditonton atau menyembunyikan camilan yang dilarang orang tua untuk dimakan. Alkitab mengatakan bahwa anak-anak Kristen tidak boleh menyerah pada godaan. Tuhan akan menolong kita. Ayat hafalan. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Menanggung pencobaan artinya kita bertahan. Kita dapat tetap berpikir dan melakukan yang benar. Ada 4 langkah untuk bertahan. Langkah 1, kurung pikiranmu sebagai tawanan. Pikiran kita tidak harus mengendalikan kita. Kita dapat mengurung dan menembaknya. Perbuatan buruk berawal dari pikiran buruk. Tangkap dan tawan pikiran buruk itu. Artinya, buat pikiran buruk itu tidak menguasai kita. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Langkah 2, lari dari hal-hal buruk. Tidak cukup hanya memikirkan pikiran yang benar. Jika kita berada dalam situasi yang buruk, kita harus meninggalkannya. Bila perlu, melarikan diri. Sebagai contoh, jika teman bermain video game dan kita tahu kita tidak boleh memainkannya, bangun dan tinggalkan ruangan atau pulang saja. Jangan hanya duduk di sana dan tidak melakukan apa-apa. Jauhkan diri dari godaan. Langkah 3, mengejar hal yang lebih baik. Jika kita hanya lari dari hal-hal buruk, maka kita selalu fokus pada hal negatif. Jangan lupa untuk fokus pada hal-hal positif. Isi kegiatan dengan hal-hal yang baik seperti membaca Alkitab, bergaul dengan teman yang baik, pergi ke gereja, dan tentu saja mematuhi orang tua. Langkah keempat, beritahu seseorang, rahasia itu tidak baik. Ketika kita tergoda untuk melakukan sesuatu yang salah, kita harus mengakuinya kepada orang tua atau orang yang lebih tua. Mereka bisa memberi nasihat, menceritakan pengalaman, dan membantu kita menjadi lebih kuat. Mari kita lakukan percobaan. Balon ini mewakili diri kita. Dan botol itu melambangkan godaan. Taruh api di sana dan kita akan tersedot ke dalam. Kita akan mencoba keluar dari godaan itu sendirian, tapi itu sulit sekali. Sedotan ini melambangkan Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, kita bisa keluar dari pencobaan. Percobaan yang keren ya. Dan itu mengingatkan kita akan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami adalah anak-anak yang berdosa. Bimbing kami agar selalu hidup di dalam Tuhan dengan mengikuti firman-Mu dan dapat bertahan menghadapi godaan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan menolong saya bertahan dari godaan. Tuhan Yesus memberkati.